Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Sekalipun hari ini dalam sebuah situasi, suasana ibadah yang berbeda. Karena live streaming yang hanya dilayani oleh para pelayan ibadah dan semua jemaat ada di rumah untuk boleh mengikuti. Tapi mesti berdoa kiranya fokus kita kepada hadirat Tuhan tidak berubah. Dimanapun engkau beribadah dan menyembah Tuhan, tetap alami dan tetap rasakan hadirat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan di dalam kebaktian kami pada pagi ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan yang menyembah Engkau, yang beribadah. Tuhan, kami berdoa secara khusus mereka yang sedang lemah tubuh. Mungkin juga saat ini Tuhan di dalam kelemahan mereka ikut kebaktian dan merindukan akan jamahan dan kasih Tuhan. Bapa, biarlah Engkau boleh melawat setiap kami. Engkau kuatkan kami dan melalui firman-Mu kami juga dikuatkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati kami dan pikiran kami. Dan urapi hamba yang penuh dengan segala keterbatasan ini untuk boleh menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat bagi umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, hari ini Musa akan mengkhotbahkan bagian penutup dari surat 2 Petrus. Ya. Dan saya memberikan judul hari ini adalah perikop ini, hargailah kesabaran Tuhan. So sekalian, sampai di bagian ini adalah bagian penutup pesan-pesan yang final yang Rasul Petrus berikan kepada umat Tuhan. Nasihat ini di dalam 5 ayat ini ya adalah sebuah nasihat yang bersifat apostolik yang diberikan oleh seorang rasul kepada gereja Tuhan, sebuah nasihat yang bersifat pastoral, ya bersifat penggembalaan kepada umat Tuhan, ya 12 suku Israel yang diaspora tersebar di berbagai penjuru yang ada, di mana mereka menghadapi berbagai tantangan, ya ajaran sesat dari budaya bangsa-bangsa lain, dan sekaligus mereka juga menghadapi tekanan dari Yudaisme, ya orang-orang Yahudi yang ingin menyeret mereka kembali, ya untuk hidup mematuhi hukum Taurat dan mengabaikan kasih karunia Tuhan. Dan nasihat ini adalah sebuah nasihat yang bersifat mandatori, ya bersifat sesuatu yang tegas, ya yang merupakan perintah, ya based on, ya berdasarkan, ya Tuhan Yesus, ya sang kepala gereja yang memberikan otoritasnya kepada Simon Petrus. Kita akan melihat ayat yang ke-14. Alkitab mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, kata semuanya ini, kalau kita melihat bagian-bagian sebelumnya dan mendengarkan khotbah eksposisi yang sebelumnya, kita tahu ya ini adalah sebuah proses ya di dalam zaman anugerah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, second coming. Ya, dan di dalam segala proses itu, ketika umat Tuhan menghadapi cemoohan orang-orang dunia yang menghina iman mereka, ketika mereka menghadapi tantangan yang ada, ketika mereka bergumul, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, ya dan percaya bahwa Tuhan akan datang ya sebagai hakim di akhir zaman. Ya, semuanya ini adalah seluruh proses perjalanan waktu ya sampai kesudahan zaman. Dan di dalam hidup kita tentunya, ya, dan Rasul Petrus ya mengatakan kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sekalian, kata menantikan semuanya ini ya adalah satu hal yang sangat penting buat kita. Saya ingin bertanya, di saat-saat ini ketika kita sedang menantikan pandemi boleh berlalu, tapi ternyata pandemi belum berlalu, bahkan dia mulai ya menggeliat lebih meresahkan kita lagi. Sekalian, waktu kalau kita menghitung ya kondisi waktu pandemi masuk di Indonesia sampai hari ini ya di hari Minggu pertama bulan Juli tahun 2021 ya kita sudah melewati sebuah kurun waktu 1 tahun 4 bulan
Atau boleh dikatakan 1/3 tahun. Saya membaca sebuah artikel koran dari sebuah berita di Inggris mengatakan bahwa ada orang-orang yang merasakan bahwa di masa-masa lockdown ini waktu berjalan lebih cepat. Saya nggak tahu apakah saudara merasakan hal itu. Bagi saudara, apakah 1 tahun 4 bulan ini rasanya begitu lama banget? Atau sampai di titik waktu ini dan ketika engkau menoleh ke belakang, kau mengatakan, loh, gak berasa ya, kau udah begitu cepat, udah lewat 1/3 tahun, dan mungkin sebentar lagi 1,5 tahun kita menghadapi pandemi ini. Kok tiba-tiba waktu berjalan begitu cepat? So sekalian, apa yang kita rasakan ya adalah sesuatu yang bisa dijelaskan. So sekalian, hidup kita adalah bagaimana kita melihat waktu ini adalah ada 2 cara. Cara pertama adalah perspektif. Perspektif itu adalah kita melihat berapa cepat waktu sedang berlalu sekarang ini. Dan itu adalah sesuatu yang ketika membuat engkau menunggu seseorang, engkau merasa lama banget. Ya, karena kita sedang menjalani titik waktu ini. Tapi ada sebuah cara melihat yang kedua, namanya retrospektif. Ya, retrospektif adalah ketika kita menoleh ke belakang dan kita melihat berapa cepat bulan yang lalu lewat, berapa cepat minggu yang lalu sudah saya lewati, berapa cepat tahun yang lalu sudah saya lewati. Saya memberi contoh, ketika engkau pergi liburan, ya di masa-masa mungkin 2-3 tahun yang lalu ada saudara yang bisa berlibur ke Israel, ke Jepang, ke Kanada, ke Amerika, dan ke tempat lain. Di masa-masa liburan yang Anda ambil itu, mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu. Ketika engkau melewati hari-hari yang ada begitu sukacita, rasanya sebentar banget. Tiba-tiba rasanya baru mulai liburan, udah hari terakhir harus pulang. Wah, saudara mengatakan ini kok waktu cepat sekali. Ya, saya padahal masih pengen menikmati liburan lama-lama, waktunya udah habis. Tapi ketika Anda pulang ke rumah Anda dan Anda kembali ke dalam kehidupan normal, Anda melihat foto-foto yang ada mereview memori-memori yang ada, tempat-tempat yang Anda kunjungi. So sekalian, ternyata ada begitu banyak memori yang memenuhi pikiran kita. Dan ketika mereview itu semua, ada begitu banyak data yang terisi di dalam otak kita. Dan kita mengatakan ini adalah sebuah di masa waktu yang penuh dengan pengalaman yang ada. Dan banyak memori, banyak ingatan yang saya dapatkan. Tapi di dalam rutinitas yang kau jalani sehari-hari, di dalam titik waktu itu Anda merasa begitu bosan, ya hari demi hari dilewati rasanya begitu lama. Tapi ketika engkau melewati kurun waktu itu dan disuruh ingat kembali, gak banyak yang diingat. Karena semuanya itu diisi dengan rutinitas. Dan tidak ada sesuatu yang mengesankan, yang cukup menempel di dalam memori dan ingatan kita. Hal yang sama juga terjadi pada masa lockdown. Ketika kita tidak banyak menemukan ya tempat yang baru, pengalaman yang baru, ya pekerjaan kita sehari-hari hanya rutin WFO atau WFH. Dan ketika kita melihat di kurun waktu yang ada, kita ingat kembali memori yang ada belakangan. Enggak banyak ya, hari-hari kita penuh dengan Zoom meeting, ya rapat-rapat secara online, ya pekerjaan yang kita lakukan di sebuah meja yang sama di rumah kita. Dan ketika kita ingat kembali, gak banyak. So sekalian, ini bisa menjadi sesuatu yang perlu kita hati-hati. Ya di dalam kita menjalani hidup kita, khususnya di dalam iman kita kepada Tuhan. Berkaitan dengan firman Tuhan ya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 14, sambil menantikan semuanya ini. So sekalian, satu hal yang kita perlu renungkan adalah apa yang kita akan kerjakan ya di dalam masa pandemi ini. Apakah kita hanya berpangku tangan dan tidak mengerjakan apa-apa? So sekalian, para psikolog mengatakan ada satu hal yang sangat bahaya, bisa menimbulkan ya hal seperti itu bisa menimbulkan problem mental di dalam psikis kita. Ya, ada orang-orang India ketika mereka
mengalami lockdown dan mereka tidak bisa bekerja, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya makanan, mereka hanya berdiam berpangku tangan, tunggu makanan itu datang dan mereka tidak mengupayakan apapun juga. Sekalian, Tuhan tidak ingin kita mengisi hidup kita seperti itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam waktu yang Tuhan berikan, kita harus mengisi dengan kita berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Ya, usaha ini bukan berarti bahwa kita mendapatkan keselamatan karena usaha. Sebab keselamatan itu Tuhan sudah berikan lebih dulu kepada kita. Tapi di dalam kita menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan ingin kita hidup berjalan dalam kekudusan. Ya, dengan menjadi umatnya yang tak bercacat dan tak bernoda. Sekalian, statement ini adalah satu statement yang sangat indah, yang identik dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Ketika di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19, Petrus mengatakan, ya kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat, tak bernoda dan tak bercacat. A lamb without blemish and without spot. Sekali ketika saya membayangkan, ya, membaca terjemahan Inggris ini, saya baru sadar ya bahwa ternyata jenis anak domba yang pantas untuk dipersembahkan bukan cuma sehat, ya tidak cacat, ya tetapi juga without spot. Artinya domba itu tidak boleh ada tompel-tompel atau bocel-bocel atau belang-belang di dalam bulunya. Seekor domba yang betul-betul putih bersih, yaitulah domba ya yang layak dipersembahkan sebagai korban penebus dosa di dalam hukum Taurat orang Yahudi. Sekalian, dan Alkitab mengatakan kita harus hidup di dalam perdamaian dengan Dia. Itu artinya Tuhan ingin kita menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan, bukan dengan take it for granted. Kita menganggap sudah haknya kita, sudah sepantasnya Tuhan selamatkan kita. Enggak, sekalian, kita harus menyatakan Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk sebuah status yang Tuhan berikan dengan kita hidup dan berjalan di dalam kekudusan. Dan itu semua bisa kita dapatkan by the means, ya, melalui cara, ya, karya penebusan anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Suatu hal yang sangat menarik ketika Tuhan memakai istilah yang sama di dalam firman Tuhan di 1 Petrus dan di 2 Petrus, ya, Yesus adalah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus berusaha hidup tak bercacat dan tak bernoda. Sekalian, seorang penafsir mengatakan mereka yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus harus menjadi seperti Dia di dalam hidup mereka. Sekalian, inilah progress sanctification. Ketika Tuhan membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saya ingin mengatakan sukacita kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kekekalan nanti, yang akan ditentukan oleh kadar berapa kita mencintai Tuhan kita dan kita serupa dengan Dia. Dan persiapan ke arah itu adalah dilakukan di dalam hidup kita di dunia ini. Sekalian, jikalau engkau tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sampai pada harinya nanti ketika engkau diundang masuk di dalam kemuliaan Tuhan, sekalian, dimensi itu akan menjadi sesuatu yang membosankan Anda. Karena Anda tidak sungguh-sungguh hatinya berpaut kepada Tuhan. Seorang pendeta pernah mengatakan, coba kita ngambil nih orang-orang yang lagi di zaman normal dulu bisa ke diskotik, mereka lagi tripping, lagi seneng-seneng, ya lagi disco-disco, jedak-jeduk, tiba-tiba diangkat Tuhan, dibawa masuk ke dalam kemuliaan, di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, berdoa, sukacita bersama dengan semua orang kudus dan malaikat. Itu orang-orang itu bisa maki-maki. Ngapain lu bawa gua ke sini? Gua lagi senang-senang, pulangin, gua nggak suka di sini. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai Tuhan. Dan hal itu akan memisahkan kita ya dari tata kasih karunia Tuhan. Sekalian, saya rindu kita semua yang mencintai Tuhan. Waktu-waktu ini, khususnya di masa pandemi ini, tapi bukannya sebatas waktu pandemi, tapi seumur hidup kita. Jika engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan,
Alkitab mengatakan kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. So sekalian, ini bukan satu perjuangan yang mudah, karena kita masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, yang penuh dengan tantangan dan godaan berdosa. Kita yang masih hidup di dalam tubuh, darah dan daging yang penuh dengan kelemahan ini, untuk hidup dan kedapatan tak bernoda dan tak bercacat adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan tekad kita dan effort kita. Tapi saya percaya saudara sekalian, ketika engkau menginginkan hal itu, kekuatan itu juga datang dari Tuhan. Tuhan menyediakan segala anugerah, segala kekuatan yang Dia berikan kepada kita untuk kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Ayat 15 firman Tuhan mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita harus bersyukur untuk kesabaran Tuhan. Ya, kalau kita ingat khotbah minggu lalu, ada orang-orang yang menghina Tuhan, mengatakan, di manakah ya janji firman Tuhan? Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang Tuhan belum datang. Tetapi Alkitab mengatakan itu adalah kesabaran Tuhan. Tuhan masih menahan murkanya, menahan waktu di mana Dia akan menjatuhkan penghakiman kepada seluruh dunia ini. Dan ini menjadi kesempatan untuk Injil boleh diberitakan, dan kita membawa orang-orang yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi sebuah kesempatan. Kita masih punya kesempatan untuk boleh memperbaiki diri kita. Kesempatan bagi kita untuk kita boleh kedapatan kudus di hadapan Tuhan. Albert Barnes mengatakan, lihatlah, penundaan Tuhan datang untuk menghakimi dunia bukan sebagai bukti bahwa Dia tidak akan pernah datang, tetapi sebagai bukti keinginannya agar kita diselamatkan. Jemaat sekalian yang Tuhan cintai, di momen yang sangat urgen dan kritis ini, sebagai hamba Tuhan saya ingin berpesan kepada Anda. Ada orang-orang yang di satu minggu tertentu mereka masih bisa beribadah, mereka masih bisa melayani Tuhan. Bahkan ada pendeta-pendeta yang di satu minggu tertentu mereka masih bisa berkhotbah dengan berapi-api. Di minggu berikutnya, mereka sudah tidak ada di dunia ini. So sekalian, situasi pandemi hari ini adalah sebuah situasi yang genting. Kalau so sekalian kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, kalau kita masih dilindungi Tuhan, dan kita tidak terpapar oleh virus yang membahayakan, dan kalaupun ada umat Tuhan yang hari ini sudah terpapar oleh virus, tapi Tuhan masih melindungi hidupmu, memberikan anugerah, memberikan kesempatan engkau boleh sembuh dan melanjutkan perjalanan hidupmu. So sekalian, kita mesti lihat ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah kesabaran Tuhan. Yang ketika Dia melihat hidup kita, mungkin kita juga tidak sempurna, kita tidak suci-suci amat di hadapan Dia. Tapi kalau Tuhan memberikan kepanjangan waktu bagi kita, so sekalian, apakah yang kita mau lakukan? Biarlah kita memakai hidup yang ada, kesempatan yang ada untuk boleh hidup kudus, menyenangkan Tuhan. Ketika Petrus menjelaskan hal ini dan memakai referensi Paulus, dia menjelaskan bahwa ini adalah satu misteri ilahi yang susah dipahami, dan tidak semua orang mengerti akan hal ini. Ayat yang ke-16, Petrus mengatakan hal ini dibuat Paulus dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Ya, khususnya di surat 1 dan 2 Tesalonika. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. So sekalian, di bagian ini ada ayat 17 mengatakan,
Ya, karena kita sudah mengetahui segala firman Tuhan ini lebih dulu. Waspada supaya jangan disesatkan dan jangan kehilangan pegangan kita yang teguh. Dan ayat berikutnya Petrus menjelaskan, ya cara untuk tidak kehilangan pegangan yang teguh adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah bertumbuh dalam kasih karunia, dan yang kedua adalah bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita akan melihat hal ini. Ya, bertumbuh di dalam kasih karunia, ya adalah sesuatu yang sebetulnya terjadi dalam hidup kita setiap hari. Sehingga kalau kita bisa hidup dan kita bisa melanjutkan hidup kita, itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kita. Sekalian, saya menemukan beberapa buku yang ditulis. Ya, ada seorang yang bernama Sinclair Ferguson. Dia menulis buku Growing in Grace. Ya, dan Grow in Grace adalah ya satu frase yang diambil ya dari ayat ini juga. Ya, sebuah tanaman yang masih kecil, yang masih hijau, dia ditanam, dicangkokkan, dimasukkan ke dalam tanah oleh sang petani. Setiap hari dia disiram, diperhatikan. Ya, tanaman itu bisa hidup karena grace, karena anugerah dari orang yang menanam dan memperhatikan. Dan saya belajar hal itu, saudara sekalian. Beberapa waktu ini saya belajar menanam sedikit ya rumput-rumput yang ada di dekat rumah. Kemudian saya menanam bayam merah dan beberapa tanaman hijau yang lain untuk ya pekarangan rumah lebih sejuk dan lebih enak dilihat. Dan saya tahu, saudara sekalian, tanaman itu membutuhkan perhatian, membutuhkan untuk disiram. Dan karena posisi ya tempat itu tidak begitu mudah mendapatkan air hujan ya, dan tidak begitu banyak bisa mendapatkan matahari yang cukup, saya harus memberikan pupuk tanah yang cukup ya, dan perhatian untuk menyiram ya setiap hari atau mungkin 2 hari sekali paling tidak. Sekalian, sehingga tanaman itu bisa bertumbuh. Pertumbuhannya dan hidup tanaman itu betul-betul bergantung kepada perhatian yang saya berikan kepada mereka. Sekalian, di tengah keluarga kami ada sebuah kejadian ya. 2 hari yang lalu kami ketambahan 6 anggota keluarga. Kenapa? Karena ada guguk yang lahir, ya anak-anak anjing yang lahir dan lucu sekali. Sekalian, anak anjing yang ada di tangan Han-Han dan di tangan Muse itu adalah anak anjing yang baru usia 1 hari. Halus banget ya. Gak bisa gonggong, bisanya cuma yuk 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 nangis ya. Dan apa yang dia lakukan adalah sepanjang hari dia hanya minum susu dari induk anjingnya. Sekalian, anjing-anjing ini bisa hidup ya, dan bisa terus hidup di hari-hari awal usia mereka. Itu betul-betul bergantung kepada anugerah. Ya, anugerah dari majikan yang memelihara dia ya, untuk make sure dia bisa lahir dengan aman, dengan selamat. Dan kemudian merawat induknya sehingga induknya bisa menyusuinya dengan baik. Ya, dan mereka betul-betul bergantung kepada susu induknya yang memberikan nutrisi kepada mereka. Sekarang kalau anak anjing ini saya taruh di jalanan, mereka tidak bisa hidup sendiri. Ya, di dalam hitungan hari, 1-2 hari mereka akan mati kelaparan. Sekalian, begitu juga dengan kita. Hari ini sekalipun engkau adalah seorang yang cukup pintar, engkau adalah seorang yang cukup berkuasa, engkau adalah seorang yang cukup kaya dan punya bisnis yang besar. Saya ingin mengatakan di dalam konteks alam semesta hari ini, hidup kita tidak lebih kuat daripada anjing kecil ini. Kita bisa hidup, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya. Itu adalah karena anugerah Tuhan yang Tuhan supply, Tuhan berikan kepada kita. Seperti anak-anak anjing yang disuplai susu oleh induknya dan membuat mereka bisa kenyang, mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa besar. Sekalian, melihat ya virus yang begitu kecil aja bisa membuat kalang kabut seluruh dunia, bisa membinasakan banyak orang yang terpapar. Sekalian, kita tidak lebih kuat dari tanaman yang kecil ini. Kita tidak lebih kuat dari anjing yang baru 1 hari lahir, yang membutuhkan anugerah dan kasih karunia. Hidup kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sekalian, biarlah kita boleh menyadari hal ini. Ketika engkau menyadari hal ini di dalam relasimu kepada Tuhan, engkau akan dapat melihat
dan bersyukur kepada the gracious God, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang mengasihani kita, yang baik kepada kita. Dan ketika seseorang menyadari kasih karunia Tuhan, saya percaya saudara sekalian, hidup orang Kristen seperti ini, di dalam hidupnya tidak pernah akan ada kesombongan lagi. Dia akan menyadari semua itu karena Tuhan baik sama dia. Dia tidak akan menghakimi, menunjuk-nunjuk orang lain. Oh, si A begini, si B begitu, si C jelek begini, si D begini. So sekalian, dia akan menyadari sekalipun orang lain punya kelemahan, aku pun adalah orang yang sangat terbatas dan penuh dengan cacat celah. Aku boleh hidup hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan aku juga mau menyatakan, membagikan anugerah Tuhan dan kasih karunia itu kepada sesamaku yang Tuhan berikan di sekeliling hidupku. Musuh berdoa saudara sekalian, di zaman hari ini kita boleh betul-betul mengerti apa artinya anugerah Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua saudara sekalian, kita mengatakan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Oh, ada satu hal yang saya mau jelaskan. Ya, seorang penafsir mengatakan kasih karunia itu bukan hanya cara Tuhan menarik kita kepadanya pada awal, ya ketika kita berjumpa Tuhan dan diselamatkan. Tapi kasih karunia juga adalah sebuah cara kita bertumbuh dan bertahan di dalam keteguhan iman kita. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh terpisah dari kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita. Dan kita tidak pernah bertumbuh di luar dari kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau engkau bisa lebih matang di dalam iman, engkau bisa lebih tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Engkau bisa lebih melayani Tuhan dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan berikan dan percayakan kepada engkau. So sekalian, jangan kita sombong. Gak ada satu titik pun di dalam semuanya itu yang terjadi di luar dari kasih karunia Tuhan. Dan hal yang berikut adalah bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. So sekalian, hari ini kalau engkau ditanya, ya, how well do you know Jesus? Ya, berapa baik engkau mengenal Tuhan Yesusmu? So sekalian, apa yang kita bisa jawab? Saya rindu saudara sekalian, sekalipun kita semua adalah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam gambarnya yang sempurna. Karena itu hanya akan terjadi di proses glorification nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi biarlah perjalanan hidup kita, hari demi hari kita boleh makin mengenal Tuhan. Dan pengenalan yang kita dapatkan itu membentuk hidup kita, yang membuat kita boleh mentransfer, membagikan itu juga kepada orang lain. Itulah namanya pemuritan. Ketika kita membagikan Tuhan yang kita kenal, ya untuk dikenal oleh orang lain, sebagaimana kita sudah mengenal Tuhan. Dan hidup kita ya semakin dibentuk serupa dengan Tuhan untuk menyatakan kasih karunia kepada sesama kita. Ya, disitulah kita bertumbuh dan kita akan tetap teguh di dalam iman. Musuh berdoa saudara sekalian, pada hari ini engkau boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Engkau menyadari kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan engkau bertumbuh mencintai Dia, mengenal Dia. Di dalam hidup yang Dia percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesabaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau masih mengizinkan dunia yang rusak dan berdosa ini tetap berjalan. Dan Engkau belum menghakimi seluruh dunia ini dengan murka dan amarah-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kehidupan yang ada pada hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami boleh menyadari akan kesabaran-Mu Tuhan dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami Tuhan. Setiap kami yang masih hidup, setiap kami yang masih sehat, atau setiap umat Tuhan yang sempat sakit dan lemah tubuh, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menghormati Tuhan dan memuliakan Engkau. Bapa, biarlah Tuhan setiap kami Tuhan tidak ada satupun yang terluput, boleh tetap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan.
Kami boleh tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hidup kami mempersembahkan bagi Engkau Tuhan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.